Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Syahril Nugraha dengan NPM 182240073 dari Program Studi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan membahas sebuah materi yang sangat penting dalam dunia logistik, yaitu manajemen risiko dalam pengiriman barang. Topik ini relevan sekali karena pengiriman barang adalah salah satu aktivitas utama dalam rantai pasok, dan di dalamnya terdapat banyak potensi risiko yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana proses manajemen risiko dilakukan, mulai dari mengidentifikasi berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi, menilai seberapa besar dampak serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut, hingga merencanakan langkah-langkah mitigasi yang tepat agar dampaknya bisa dikurangi atau bahkan dicegah. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Manajemen risiko dalam pengiriman barang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi gangguan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, atau operasional. Manajemen risiko pada proses pengiriman barang adalah langkah strategis untuk memastikan kelancaran distribusi dan pelayanan kepada pelanggan. Proses ini dimulai dengan identifikasi risiko, misalnya risiko kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, pencurian, atau gangguan cuaca. Setelah risiko teridentifikasi, tahap berikutnya adalah penilaian tingkat keparahan serta probabilitas terjadinya risiko tersebut, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan mana yang paling perlu ditangani segera. Tahap terakhir adalah mitigasi, yaitu merancang tindakan pencegahan atau penanganan jika risiko benar-benar terjadi. Contoh mitigasi antara lain penggunaan asuransi, perbaikan prosedur pengepakan barang, pemilihan rute yang lebih aman, atau menyiapkan rencana darurat saat terjadi gangguan transportasi. Dengan demikian, potensi kerugian baik secara keuangan kalau kerusakan barang, denda kalau keterlambatan, reputasi kalau keluhan pelanggan, kehilangan kepercayaan, maupun operasional gangguan proses logistik dapat diminimalkan sedini mungkin. Berikutnya, jenis risiko dalam pengiriman. Risiko operasional dalam proses pengiriman barang mencakup berbagai potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran distribusi. Salah satunya adalah keterlambatan pengiriman, yang biasanya disebabkan oleh kemacetan lalu lintas, kondisi cuaca buruk, kesalahan dalam pemilihan rute, atau kelebihan muatan kendaraan. Risiko ini berdampak serius karena dapat menimbulkan ketidakpuasan pelanggan dan berujung pada penalti kontrak, terutama jika waktu pengiriman telah disepakati secara ketat. Selain itu, risiko kehilangan barang juga harus diperhatikan. Kehilangan dapat terjadi akibat pencurian, kesalahan pencatatan atau administrasi, maupun penanganan barang yang tidak sesuai prosedur. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa klaim penggantian barang, tetapi juga kerugian finansial yang dapat membebani perusahaan pengirim. Yang ketiga adalah risiko kerusakan barang, yang umumnya bersumber dari penanganan barang yang kasar, penggunaan kemasan yang tidak sesuai standar, atau kondisi transportasi yang tidak mendukung, misalnya suhu ekstrim atau guncangan berlebihan. Dampak dari kerusakan barang ini meliputi biaya penggantian barang kepada pelanggan serta menurunnya reputasi perusahaan yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen di masa depan. Poin selanjutnya adalah risiko keamanan. Risiko keamanan dalam pengiriman barang mencakup berbagai ancaman, seperti penipuan atau pengiriman palsu, misalnya transaksi COD yang tidak dibayar atau alamat penerima fiktif yang menimbulkan kerugian langsung bagi pihak pengirim. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran juga dapat mengganggu jalur distribusi dan merusak barang. Risiko lain terkait kepatuhan muncul akibat pelanggaran peraturan, misalnya pengiriman barang terbatas tanpa izin, atau pelanggaran bea cukai internasional yang berpotensi menimbulkan penyitaan atau denda. Ketidaksesuaian dokumen seperti surat jalan atau invoice yang tidak lengkap juga bisa menghambat distribusi, menunda proses pengiriman, atau bahkan menimbulkan kerugian finansial karena klaim asuransi yang ditolak. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko. Upaya pencegahan atau tindakan preventif dalam pengiriman barang dilakukan untuk meminimalkan berbagai risiko yang mungkin muncul selama proses distribusi.
Salah satunya adalah melalui pelatihan sumber daya manusia, di mana kurir maupun staf gudang dilatih agar mampu menangani barang-barang sensitif, seperti barang rapuh, fragile, atau barang yang mudah rusak, perishable, dengan prosedur yang tepat. Selain itu, pemilihan kemasan yang sesuai juga sangat penting, misalnya penggunaan bubble wrap untuk melindungi barang mudah pecah, atau kayu palet untuk menopang muatan berat agar tetap stabil selama perjalanan. Penggunaan sistem pelacakan real-time dengan teknologi GPS juga menjadi langkah pencegahan yang efektif karena membantu memantau posisi barang secara akurat dan mendeteksi potensi gangguan lebih cepat. Terakhir, perlindungan resiko dapat diperkuat melalui asuransi pengiriman yang akan menanggung kerugian akibat kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang. Contohnya melalui layanan asuransi dari Allianz atau Jasara Harja. Seluruh langkah preventif ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta meminimalkan dampak kerugian baik dari segi finansial maupun reputasi. Next adalah penanganan dan evaluasi berkala. Penanganan atau responsif menjadi langkah penting dalam manajemen risiko untuk mengatasi gangguan yang sudah terjadi selama proses pengiriman barang. Salah satunya adalah dengan menetapkan prosedur darurat seperti menyiapkan rute alternatif jika terjadi kemacetan atau adanya larangan lalu lintas agar proses distribusi tetap berjalan lancar. Selain itu, penyediaan layanan customer service 24 jam non-stop sangat diperlukan untuk merespons dengan cepat setiap keluhan atau klaim dari pelanggan sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga. Backup data dan dokumentasi juga tidak kalah penting, misalnya dengan menyimpan bukti pengiriman berupa foto barang sebelum dikirim atau tanda terima guna mendukung proses penyelesaian komplain atau klaim kerusakan. Sementara itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan sistem terus diperbaiki melalui analisis data insiden yang pernah terjadi dan audit terhadap kondisi gudang serta armada transportasi. Dengan evaluasi yang berkesinambungan, perusahaan dapat meningkatkan standar pelayanan sekaligus meminimalkan potensi gangguan di masa mendatang. Berikutnya adalah contoh penerapan manajemen risiko. Contoh penerapan manajemen risiko dapat dilihat pada kasus pengiriman barang elektronik yang memiliki risiko kerusakan akibat guncangan maupun pencurian komponen. Untuk mengurangi risiko tersebut, digunakan kemasan khusus seperti styrofoam atau kayu agar barang tetap terlindungi. Selain itu, asuransi pengiriman senilai barang juga disertakan sebagai bentuk perlindungan finansial apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Proses pengiriman dilengkapi sistem pelacakan GPS dan notifikasi kepada penerima ketika barang mendekati lokasi tujuan, guna meningkatkan keamanan. Dari sisi administrasi, dokumen seperti invoice, packing list, proof of delivery, POD, dan sertifikat asuransi wajib dilengkapi agar proses klaim berjalan lancar jika terjadi insiden. Selanjutnya, tools pendukung, sistem manajemen logistik. Contoh, SAP, Oracle Logistics. Aplikasi tracking. Contoh, JNE Tracking, Si Cepat Trace. Software asuransi digital. Contoh, Cek Premi, LifePel. Kesimpulannya, manajemen risiko pengiriman memerlukan 1. Identifikasi risiko, operasional, keamanan hukum. 2. Mitigasi, preventif, responsif, asuransi. 3. Dokumentasi lengkap, DO, invoice, POD, bea cukai. Dengan pendekatan terstruktur, perusahaan kurir dapat meminimalkan kerugian dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.